Oke, kembali lagi di Jurnal Sinema, masih bersama saya Nicholas Yudifar dan narasumber kita hari ini Shirley Tamara, mantan projeksionis bioskop alternatif. Oke, nah tadi kita sampai di soal keterampilan gimana mengoperasikan alat, proyektor dalam hal ini, kemudian di zaman masih seluloid ya, proyektor seluloid untuk memutar film. Nah di sini saya ada sedikit contoh menarik sih, film, terus ada beberapa film bekas ya. Sebenarnya dulu waktu belajar film, kebayang kita kalau beli film buat foto sama kan sebenarnya 35 mili segini nih, ya kan, sama. Tapi untuk film kita satu kaleng begini. Ini 400 feet biasanya segini nih. Tapi kalau untuk 400 feet tuh kalau 35 mili 4 menit gitu. Biasanya mungkin kalau yang di kemasannya kayak gini lebih buat trailer gitu sih. Nah ini enggak, ini kita beli film. Kalau belinya beli film film fresh scan orang bilang dulu. Fresh scan 35 mili segini nih untuk syuting film 400 feet. 400 feet tuh 4 menit kalau nggak salah durasinya. Kalau nggak salah ya, saya juga lupa ingat. Kalau 16 mili 400 feet 10 menit kalau nggak salah. Ini 400 mili berarti 4 menit. Nah, kalau untuk diputar berarti kan sudah jadi satu gulungan. Biasanya dibagi jadi 1000 feet kalau nggak salah ya. Satu can gede, biasanya satu pizza gitu, bukan segini kan. Satu pizza itu 1000 feet. Nah 1000 feet itu 10 menit berarti kan? Ya, sekitar lebih. Berarti kalau film ada 100 menit, berarti ada 10 kaleng 1000 feet. Kurang lebih gitu biasanya ya? Kalau misalnya film 90 menit, durasi standar tuh biasanya 5. Berarti 2000 feet dong. Kurang lebih gitu gambarannya lah. Nah terus tadi ngomongin soal menyambungkan film tuh gimana tuh? Soalnya ini iseng-iseng aja sih, gue penasaran juga. Gimana? Ya sebenarnya nggak bisa, kita butuh alat lagi namanya splicer. Jadi ini disambungnya, ditaruh di atas. Coba kasih situ, siapa tahu. Buat bayangan aja sih. Kayak gini, terus habis itu kita butuh alat namanya splicer kalau nggak salah. Itu kayak selotip sama ada semacam cutternya gitu. Terus habis itu ditaruh yang bisa menguncinya ini adalah si pervo ini. Jadi ini ada lubang-lubang itu namanya pervo ya. Pervo ini, terus habis itu kita taruh di atas pervonya. Nanti bisa diatur kerekatannya. Jadi kan kadang-kadang itu dekat atau jauhnya bisa diatur. Terus habis itu ditempel dengan selotip khusus gitu. Nggak bisa pakai selotip bungkus kado ya? Kayak enggak sih ya. Kecuali mau fancy, mau warna-warni. Bolak-balik gitu. Karena kan itu sebenarnya emang butuh yang khusus karena untuk menjaga bahwa dia akan tetap merekat dengan baik juga kan. Selama sepanjang dia ditarik-tarik sepanjang berapa menit dalam filmnya itu gitu. Terus habis itu direkatkan bolak-balik. Terus habis itu udah deh diangkat, dibalikin lagi ke dalam can-nya atau kalau mau dipasang. Tadi Shirley bilang misalkan dalam satu film ada 6 can, itu semua disambung semua. Kalau misalnya kita pakai sistem yang si platter. Oke. Disambung semua. Nah, saya dulu pernah kejadian salah header kayaknya. Jadi masangnya tuh ada tekniknya kan, kalau nggak salah. Karena saya nggak pernah jadi projeksionis, jadi cuma pernah dengar aja. Ada headernya, jadi headernya harus bagaimana sehingga filmnya tidak terbalik. Nah, ketika salah, kamu harus ulur semua, kamu gulung ulang, betul ya begitu ya? Sebenarnya kalau misalnya header ini sih lebih kayak masang di proyektornya itu. Kalau misalnya kita kebalik, gambarnya juga jadi upside down. Bisa kayak gitu, atau misalnya kayak kita lupa. Jadi misalnya satu film diputar, let's say dari header ke tail kan. Header itu yang bagian awal, tail itu bagian akhir. Kalau misalnya setelah film satu kali diputar, abis itu ditaruh di dalam can-nya, dia nggak
bertanggung jawab atau dia nggak menyiapkan balik filmnya untuk dipakai sama orang lain, diputar orang, dan projeksionis selanjutnya tidak memeriksa film tersebut, dia akan masangin sesuai dengan yang sebelumnya, which is ya dia akan mulai filmnya dari tail ke header, jadi kayak filmnya kebalik. Oke, kebalik ya itu maksud saya tadi. Jadi setelah dipasang dia diputer kan, gulungannya kan kebalik tuh, itu harus dibalikin lagi tuh ya? Harus dibalikin lagi. Dengan cara dipasang di proyektor lagi setelah show-nya selesai? Enggak, itu ada lagi sih alat lagi untuk ngebalikin doang, sekedar ngerol aja. Iya. Terus ya itu menarik sih. Jadi emang maksudnya kayak muter effortnya film lumayan 35, effortnya lumayan, dari kayak sebagai projectionist kita harus datang, manasin alat, terus habis itu nyiapin lampu-lampunya udah semua apa belum, bahkan mungkin kita harus datang a day prior untuk ngelihat bahwa oke, ini filmnya mau gue pasang, begitu filmnya datang kayak dicek kayak keadaan filmnya tuh udah kayak gimana, apakah misalnya masih layak putar, apakah ternyata dia udah oily atau secara keadaan seluruh filmnya udah nggak bagus gitu, kayak itu harus di notes juga ke orang. Karena kemarin di Kineforum tuh kita banyak memasang film-film klasik yang udah beresiko mungkin secara usia gitu. Tapi emang there's no other way untuk nonton film itu selain pakai 35. Ya biasanya kita akan notes gitu sih ke penonton bahwa oke, ini keadaan filmnya emang udah nggak sepenuhnya ideal untuk ditonton gitu, tapi ya harap bersabar aja kalau sesuatu yang buruk terjadi. Ya, karena ini juga menyangkut soal tanggung jawab ya. Tadi projectionist punya tanggung jawab untuk memang memasang atau mengoperasikan proyektor, memasang film. Dan film ini kan sensitif ya. Dia sangat mudah terbakar. Terutama kita melibatkan ada cahaya ya di situ ya. Dan gesekan. Nah, itu yang agak was-was sebenarnya. Pernah sempat punya rasa takut nggak? Awal-awal di Kineforum sih nggak tahu ya, saya juga belum pernah sih melahirkan, tapi kayak rasanya kayak mau melahirkan tuh, nggak rasanya kayak serem banget, kayak mau beranak, deg-degan banget tiap mau tugas gitu, kayak tiap mau tugas. Jadi misalnya sehari kita ada 3 kali pemutaran nih paling maksimal, itu kayak dari malam sebelumnya udah deg-degan, terus habis itu film pertama diputerin 35 mm deg-degan, dari film pertama ke film ketiga itu juga deg-degan aja terus. Sampai kapanpun, serem banget. Terus sih kenapa rasanya. masih dijalanin sampai berapa tahun tadi? Iya, kenapa sampai berapa tahun Shirley bantuin Kineforum? Enggak sih, dulu kan kayak waktu masih muda dan bodoh kita kayak suka bertahan untuk hal-hal yang rada-rada sepele ya awalnya, kayak mungkin kayak ini keren banget nggak sih kayak ngelakuin ini siapa aja. Kan itu agak bodoh ya. Enggak sih, itu mungkin satu penasaran, yang kedua juga mungkin ternyata cinta kita berlabuh di hal ini gitu. Mungkin ya. Mungkin. Lebih ke situ. Ya nggak apa-apa sih. Karena kebetulan saya juga sebelum memutuskan jurnal sinema mau diisi apa aja nih. Saya berprinsip ngobrol sama teman-teman secara internal, teman-teman yang bekerja di balik layar. Benar-benar di balik layar. Artinya kalau sutradara, produser pasti sudah punya kesempatan untuk ngomong di publik sering lah. Tapi teman-teman lain yang memang bekerja tanpa ada exposure, karena memang kan nggak ada hubungan langsung sebetulnya kan. Kalau sutradara, produser pasti ada exposure karena promosi film. Tapi yang lain mungkin kadang ada yang diekspos, kadang enggak. Nah, dalam hal ini saya tadi bilang tadi ada film traffic, ada projectionist dan lain-lain lah, nanti di bagian kru filmnya ada, di bagian eksebisi ada, distribusi ada. Jadi ekosistem film tuh sebetulnya luas gitu. Walaupun ternyata dia lagi orangnya gitu kan. Makanya saya bilang projectionist film ya, kalau yang bekerja di korporasi besar seperti untuk Studio 21 atau CGV atau Metro Cinema atau bukan Cinemax, Cinepolis sekarang, ya mungkin karena dia harus, ini kan beda gitu, karena Shirley datang atas nama ketertarikan belajar, bukan gue pengen kerja jadi profesionalis, bukan waktu itu kan. Tapi ternyata ujungnya belajar dong. Maksudnya belajar, tapi kalau cuma 5 hari atau seminggu kan selesai di situ. Tapi ketika dilakukan berapa tahun kan, ya belajarnya tiap hari kan. Walaupun dengan pasti ada rasa takut. Tapi kan paling nggak dengan rasa takut tuh, kalau saya melihatnya berarti ini penting buat Shirley juga gitu kan. Jadi jangan kemana-mana, masih di Jurnal Sinema bersama Shirley Tamara.